Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ditanyakan pada kalimat tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, ini maksudnya bagaimana? Jadi manusia itu kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat dari Allah yang memerintahkan untuk kita bertobat dan menunjukkan jalan taubat serta menerima tobat hamba-hambanya, niscaya manusia itu tidak akan pernah bersih dari dosa yang pernah dia kerjakan. Adapun terkait dengan pertanyaan, walakinnallah yuzakki may yasha, bukan berarti Allah tidak berkehendak membersihkan hamba-hambanya dari dosa. Perintah tobat sudah diturunkan, jalan untuk tobat juga sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Allah, dan Allah juga sudah membuat ketetapan bahwasanya Allah Maha penerima tobat. Kalau hamba yang mau menjalankan perintah Allah untuk bertaubat kemudian meniti jalan taubat nasuha yang Allah tunjukkan, maka dia akan secara otomatis bersih dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Tetapi ada pula manusia yang sudah tahu perintah taubat dari Allah, jalan taubat juga sudah ditunjukkan oleh Allah, ketetapan bahwa Allah Maha penerima tobat juga sudah diturunkan, tetapi ada manusia yang tidak mau mengambil tawaran dari Allah. Karena dia tidak mau, maka otomatis dia tidak dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Bukan berarti terus takdir, oh ini takdir, saya tidak usah beramal soleh, amal soleh kalau Allah tidak berkehendak menyucikan diriku dari dosa-dosa. Nah, ini pemahaman yang keliru. Artinya bagi siapapun tanpa kecuali, kalau mau bertobat, meniti jalan tobat, maka dia akan dibersihkan oleh Allah. Karena Allah sudah berjanji, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Bagi yang mau, maka akan dibersihkan. Bagi yang tidak mau mengambil tawaran dari Allah itu, terus dalam kemaksiatan, ya berarti dia tidak akan dibersihkan dari dosa. Bukan berarti Allah tidak berkehendak, tetapi manusianya sendiri yang tidak mau dibersihkan dosanya oleh Allah. Maka Allah kan ngendika, faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Siapapun yang ingin beriman, berimanlah. Siapapun yang ingin kufur, ingin kafir, kafirlah. Jalan tobat sudah sangat jelas Allah tunjukkan. Bagaimana biar tobat kita menjadi nasuha, itu jalannya sudah Allah tunjukkan. Beberapa di antaranya yang sangat jelas itu di Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 56. Kalau ingin tobat nasuha, ikuti jalan yang Allah tunjukkan itu.
Semua syarat yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat itu penuhi. Maka kalau ada orang yang berusaha memenuhi persyaratan taubat dari Allah, berarti dia mau mengambil tawaran Allah, maka dibersihkan dari dosa. Bagi yang tidak mau, berarti dia memilih untuk tidak bersih dosa-dosanya. Bukan Allah yang tidak berkehendak membersihkan, namun Allah punya syarat agar seorang hamba itu dibersihkan dosanya. Lah tergantung hamba itu sendiri mau atau tidak dibersihkan dosanya oleh Allah. Ya, ada lagi. Pada brosur halaman 5, pada poin kedua, iblis membiarkan kita beragama, tetapi dalam waktu bersamaan menjadikan kita melakukan bid'ah. Ini kalimat ini mohon dijelaskan. Itu sangat jelas ya. Jadi iblis tidak lagi menggoda kita untuk keluar dari agama Allah. Karena kalau digoda secara terang-terangan orang Islam untuk keluar dari agama Allah, itu sangat sulit. Oleh karena itu, karena iblis itu punya 1001 cara, kalau menggoda secara vulgar agar orang Islam itu murtad dari agamanya, itu tampak sangat sulit. Namun iblis tidak putus asa, tetap membiarkan kita beragama Islam. Namun iblis menggoda agar kita melakukan satu perbuatan yang masuk dalam agama ini, di mana itu tidak pernah dicontohkan, dituntunkan oleh Rasulullah. Manusia yang paling paham tentang agama ini adalah Rasulullah. Rasulullah sudah memberikan contoh, memberikan tuntunan apa yang harus kita lakukan dalam agama ini terkait dengan ibadah. Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul, meski kita lakukan, jaminan dari Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak. Siapapun yang berbuat satu amalan yang tidak ada perintah kami, yaitu perintah Rasulullah maupun contohnya, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Nabi juga bersabda, ini hadis yang sensitif ya. Meski sensitif, kewajiban kita terus menyampaikan. Hadis ini sensitif. Sebaik-baik ya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Artinya petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, hadis itu berlanjut. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara dalam agama adalah sesuatu yang baru, yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ini yang menyebut bid'ah adalah Rasulullah. Segala hal yang baru yang diada-adakan terkait perkara agama dalam bahasa Nabi disebut bid'ah.
Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Itu pesan dari Nabi. Kalau ada orang menyampaikan hadis ini, bukan berarti sedang membid'ah-bid'ahkan orang lain, tetapi menyampaikan kebenaran pesan dari Rasulullah, biar kita tidak terjerumus dalam perkara agama yang Nabi tidak mencontohkan. Ini hadis ini sangat sensitif. Oleh sebagian orang, kalau ada yang menyampaikan hadis ini, itu langsung dianggap membid'ahkan orang lain. Bid'ah dan tidaknya itu tergantung amalan atau perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan satu perbuatan yang berkaitan dengan ibadah, di mana Nabi tidak mencontohkan, berdasar hadis Nabi ini, maka perbuatan yang sedang kita lakukan itu termasuk wilayah bid'ah. Karena agama ini ittiba, mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah, ittiba'u Rasulillah. Karena beliau yang paling paham tentang Islam. Beliau sudah tinggalkan warisannya kepada kita berupa kitab Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah beliau. Lah kita ini tinggal mengikuti saja, bukan mengikuti fulan dan fulan, tetapi mengikuti Rasulullah. Nah sekarang banyak orang yang mengatakan, lah eleke ning ndi to? Ngene kan yo apik, eleke ning ndi? Eleke ora manut tuntunan Nabi. Lah apa kita ini lebih paham Islam daripada Nabi? Maka mengikuti Nabi. Lah oleh karena itu, yang namanya setan, iblis tidak kehabisan akal, membiarkan kita tetap dalam keislaman, namun membisiki kita untuk melakukan satu amal perbuatan di mana Nabi tidak pernah memberikan contoh dan tuntunannya. Sehingga kita mengada-ngadakan hal yang baru dalam masalah agama. Ya, ada lagi.